Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Kembali lagi di majelis pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam setiap urusan. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan majelis pagi dalam keadaan yang sehat. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada para keluarga, sahabat dan pengikut setia hingga akhir zaman. Nah anak-anak, adapun tema dari majelis pagi kita hari ini yaitu tentang budaya literasi dalam Islam. Sebelum kita mendengarkan majelis pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Nah anak-anak, Islam adalah agama yang menempatkan ilmu pengetahuan pada status yang sangat istimewa. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa keterangan yang terdapat dalam sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam Islam, kedua sumber pokok ajaran ini tidak hanya diyakini sebagai panduan atau petunjuk dalam kehidupan beragama, tetapi juga sebagai sebuah landasan inspirasi dalam membangun kemampuan literasi umat Islam. Pentingnya literasi dalam Islam dapat dibuktikan dengan wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenai perintah untuk membaca. Membaca dan menulis merupakan hal yang sangat berperan penting dalam perkembangan peradaban umat manusia. Kemampuan berliterasi akan sangat berguna khususnya dalam menerima ataupun menyampaikan sebuah informasi. Beberapa sumber mengatakan kegiatan tulis-menulis berawal pada tahun ke-3200 sebelum Masehi. Ada juga yang mengatakan sekitar 1300 sebelum Masehi. Sementara Islam mempunyai sejarah tersendiri mengenai hubungan Al-Quran dengan literasi. Jika kita mentadaburi Al-Quran, maka ada beberapa ayat yang sudah menyinggung terkait persoalan literasi. Misalnya, penerimaan wahyu yang pertama oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surah Al-Alaq dengan ayat yang pertama berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya yang seolah sangat menekankan pentingnya kemampuan membaca. Kemudian Quran Surah Al-Qalam, satu surah yang namanya sangat identik dengan literasi. Bahkan ayat pertama dalam surah ini bermakna sama dengan kegiatan tulis-menulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Quran Surah Al-Qalam ayat 1. Dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan pena seperti mengisyaratkan kepada hambanya akan dahsyatnya makna sebuah goresan pena bagi sebuah peradaban. Sebagai contoh, surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman yang ditujukan kepada Ratu Saba, yang kemudian sang ratu takluk kepada Nabi Sulaiman, menggambarkan akan pengaruh sebuah tulisan dalam sebuah peradaban. Nah, literasi sendiri sudah ada sejak zaman sahabat Nabi. Sahabat Nabi merupakan orang-orang terpilih yang belajar tentang hal keilmuan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Teringat sejarah ketika sahabat Umar bin Khattab yang memerintahkan Abu Aswad ad-Du'ali untuk menyusun ilmu nahwu atau cara membaca akhir kata dalam bahasa Arab yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas berbahasa Arab bagi orang-orang Arab pada zaman itu. Sahabat Utsman bin Affan dengan salah satu usahanya untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, sehingga dari mushaf tersebut orang-orang dengan mudah menghafal dan mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran.
Nah, untuk anak-anak ketahui, banyak sekali tokoh-tokoh atau ulama yang abadi dengan literasi. Memahami dan memberitahukan sebuah informasi kepada orang lain adalah pekerjaan nabi-nabi terdahulu, para sahabat nabi dan para ulama. Siapa yang tidak mengenal Muhammad bin Ismail al-Bukhari atau biasa dikenal dengan Imam Bukhari dengan karya monumentalnya Al-Jami' As-Sahih Al-Muqtasar min Umuri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sunnah wa Ayami. Kita masih bisa menyaksikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan salah satu karyanya Al-Risalah. Kemudian Imam Al-Nawawi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Rumi, Hamka Bisri, Mustafa, dan masih banyak ulama-ulama dalam Islam yang menyampaikan ilmunya dalam sebuah goresan pena dan kertas. Sudah sangat jelas bahwa keterkaitan antara peradaban Islam dan budaya literasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Islam berkembang karena budaya membaca dan tulis-menulis sangat diperhatikan. Literasi juga merupakan ladang pahala dan amal jariah, karena di dalamnya terdapat informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perintah yang harus tersampaikan kepada umat manusia. Para ulama telah mengabdikan diri mereka dengan sebuah karya tulis, sekaligus mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi umat Islam, pentingnya gerakan literasi ini semestinya disadari betul karena fakta-fakta historis yang ada banyak menjelaskan kepada kita semua. Sejarah mencatat bahwa kegiatan belajar mengajar sudah dilakukan pada masa Nabi. Kepedulian Nabi terhadap proses pembelajaran, terutama baca tulis, bisa dilihat segera sebagai contoh setelah kemenangan kaum muslim dalam Perang Badar, ketika beliau meminta beberapa tawanan yang terdidik untuk mengajar menulis pada anak-anak di Madinah. Nah, oleh karena itu anak-anak, sudah semestinya kita sebagai umat Islam untuk mengembangkan kebudayaan literasi karena banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Salah satunya adalah untuk meningkatkan pengetahuan kosakata, membuat otak bisa bekerja optimal, menambah wawasan, mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan. Nah, semoga apa yang Ustadz sampaikan pada majelis pagi hari ini dapat memberikan semangat dan dapat memberikan motivasi untuk anak-anak semuanya untuk selalu mengembangkan kebudayaan literasi baik di sekolah maupun di rumah. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.